Bismillahirrahmanirrahim. Al-khawfu minal istidraj bini'am min sifatil mu'minin wa adamul khawf minhu ma'adawam ala lisa'ah min sifatil kafirin. Yuqalu min imaratil istidraj rukubu sayi'ah walidhigrar di zamanil mahlah wa hamli ta'khiril uqubah ala istihqaqil wuslah. Ya Allah, nah ini, jadi khawatir takut saya ini istidraj, diberi nikmat, takut saya ini kok pancet begini terus, padahal orang yang lebih baik dari saja ya Allah dikei cobaan besar, orang yang lebih baik daripada saya tidak dapat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Allah, orang yang lebih alim daripada saya sulit hidupnya, bahkan ada yang sakit, ada yang mati. Saya ndablek kayak gini, ndak bisa apa-apa kayak gini, belegudus kayak gini, kok sama Allah diberikan sehat, berikan aktivitas lancar, rezeki lancar, enak. Ini apakah pengelulu dari Allah istidraj atau nikmat? Itu malah baik, baik. Bahkan orang yang tidak memikirkan ke situ, koyok aku anjen baik, aku panjen baik, iki anjen milikku, iki sifatnya Fir'aun lah. Fir'aun, wong kafir itu saya, padahal dia ndableke gak kaprah. Jadi tidak ada khauf, tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap istidraj pengelulunya Allah, padahal dia tetap melakukan kejelekan, tidak ada taubat, tidak ada pembaikan, tidak ada perubahan, pancet tidak ada untuk mencoba. Jadi yang penting itu kita sudah masuk dalam arena usaha. Tidak hanya yang di luar arena, tapi mencaci orang yang dalam arena. Sekarang itu banyak orang yang di luar arena hanya mencaci, menjelekkan, bahkan berusaha menjatuhkan, bukan karena untuk mengkritik, tapi hanya nyinyir. Awas, dunia medsos sekarang luar biasa. Antara mengkritik dan nyinyir itu beda. Kalau nyinyir itu ya kebiasaan gitu saja, tidak ada baiknya orang. Baik dijelekan, tidak benar, tidak mau membenarkan, namanya dijelekan. Antara kritik dengan benci itu sekarang tidak jelas. Ya Allah, akhirnya saling menjatuhkan. Yang mestinya kita bermain di dalam ring untuk kebaikan, fastabiqul khairat, sudah tidak ada kayak juara. Murni tulus fastabiqul khairat. Allah. Jadi yang benar itu bukan kritikus kelas tinggi sehingga bisa menjelekkan orang besar, bahkan menjatuhkan orang besar, bukan. Orang hebat itu orang yang berani bertanding untuk kebaikan, berani untuk memberikan prestasi dan prasasti dalam kebaikan. Walaupun dia bersimbah keringat, bersimbah darah, bersimbah dengan terus hati-hati memohon pertolongan Allah. Kalau berhasil, dia sudah memang di dalam ring perusahaan, berusaha. Kalau gagal, minimal dia tidak gagal dalam keadaan tidak berusaha, minimal dia sudah mengalahkan orang-orang yang pemalas itu. Mengalahkan orang yang tidak punya dedikasi sama sekali, semangatnya terus tinggi. Gagal ya wes, saya sudah berusaha, saya tidak salah, saya sudah berusaha gitu. Jok malas, tapi terus takut. Apakah ini istidraj? Bagaimana? Gagal, takut. Apakah ini istidraj? Lebih baik gagal, tapi sudah berusaha dan merasa ini mungkin istidraj, ini mungkin cobaan, ini mungkin pengelulu dan sebagainya, daripada kita tidak sama sekali.
Jadi orang yang tidak punya ketakutan sama sekali, tidak punya kekhawatiran, tidak introspeksi sama sekali, padahal dia itu ternyata melakukan kejelekan, kombe Allah tidak diapa-apa nih, dibiarkan saja, sehat, dablek pancet sehat, pancet dapat rezeki, tidak ada berubah baik kok pancet penak, itu malah khawatir, itu sifatnya orang-orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Melakukan kejelekan, terbujuk untuk menunda-nunda lah ini ya mas, terbujuk untuk menunda-nunda. Hati-hati, duha loh, sholat duha. Kalau kita terbujuk menunda-nunda, akhirnya zong, bilang loh yo, gak duha. Jam 10 belum duha, tak tidur dulu lah. Nanti tak enak tangi langsung wudu. Tiba-tiba tangi-tangi sekolah seprapat, tangi-tangi adzan duhur gak duha. Ngono kuwi lho, gak gur sekali. Bolak-balik ngono ya bolak-balik nglakoni lagi ya Allah. Iku istidrat iku. Panglune Allah jiyane. Nganggur Kanjeng Nabi kan mendhawuh to. Igtanim khamsan qabla khamsin, ketika kau dapat 5 segera lakukan sebelum kau kehilangan. Datang yang 5. Faragha qabla suglik, ketika kau kosong segera sibukkan dengan kebaikan. Duha, ngaji, hafalan, tahajud, malam itu wiritan. Bolak-balik saya ya gitu itu. Habis asar nanti aja kah sore-sorean. Wiritanin numpuk belum dibaca yang habis asar. Pas jam 5 mau wiritan nenek dayoh ada tamu jegrek wis. Waduh urung tak waca. Waduh urung. Dua ya gitu. Wis gelakan. Subuh apa? Wiritan subuh, penak-penak itu wiritan ditaruh di subuh. Katanya Romo Yohanan, paling enak itu wiritan ditaruh di subuh. Seandainya rada mundur-mundur sidik, seandainya itu waktunya masih luas. Belum ada istilah awarit-awarit, pengganggu-pengganggu gaya baru. Pengganggu-pengganggu yang baru datang. Kalau sore itu banyak pengganggu-pengganggu. Jangan sekali menunda-nunda. Itu termasuk awak dewe ternyata ightiror. Berundi menunda-nunda itu pandai aku. Menunda-nunda itu ightiror di. Kebujuk awak dewe. Engkau endi, sesuk endi, engkau endi. Ya ightiror. Ightiror bil mahlah, kebujuk dengan penunda-nunda. Minal malah. Akhirnya zong ora oleh apa-apa. Keri-keri wis gagal, keri-keri getun, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita dalam kondisi sukses, kok pancet ndablek, pancet sombong, pancet medit, pancet pelit, jawatuh jedak. Hamli takhiril kubah, terkena masalah, terkena cobaan, mbek Allah dielengke, mbek Allah dihantam dengan musibah. Ya Allah, wis. Jadi lemak wis lemak. Qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya Allah, bakal di ndende sama Allah, bakal di olor-olor dari arah-arah yang tidak tahu. Akhirnya garek getune, aduh. Oleh apa aku ki, aduh, garek getune. Waktu kaya hambur-hambur tok, ndak pernah nabung untuk akhirat, ndak pernah sedekah. Akhirnya jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Wong liya ndak enek sing seneng, ndak ada yang simpati, ndak ada yang iba. Kadang malah nyukur-nyukur nih, kita ndak punya celengan sedekah sama sekali. Insyaallah. Waktu jadi pejabat adigang adigung adiguna, pejabat-pejabat itu jangan sombong-sombong, jangan adigang adigung adiguna, jangan sok jadi jabatan. Ente itu jadi pejabat yang milih rakyat, yang milih saya, ojo sok. Golek sampai kena masalah jedek, disyukur nih rakyatnya, kelejang kelejing, cengar cengir. Ndak enek sing mesak nih, kapok. Habis jabatan malah di masalah nih, habis jabatan malah di kasus nih, tuwek dijiar nih mbek masyarakat. Biyen jadi jabatan sombong ora kaprah. Waktu jadi pejabat dia istidrat, dilulu mbek Gusti Allah. Ngono. Jadi kiai-kiai
para kiai, para ustad. Jak sembrono boleh dadi kiai. Wah. Wabe wong kate dikongkoni, ra enek sing gelem dipegeli. Hati-hati. Padene semena-mena. Wabe sing kate dirabi. Hati-hati. Ya Allah. Ngoten. Dadi ngende-ngende perasaan aku itu adalah himamil kufar. Angan-angan kufar. Kalau himamil mukminin, angan-angan orang iman itu selalu takut. Saya tepak begini, wis sementing saya manfaat, saya segera memberikan kemanfaatan, saya segera memberikan kontribusi, saya harus segera berjuang, saya harus beraksi, saya harus berusaha segera memberikan apa tadi, prestasi dan prasasti. Nanti kalau saya mungkur, saya dapat melihat, merasakan nikmatnya. Ya Allah, sedang tuwek, alhamdulillah. Ayo segera bikin prestasi dan prasasti. Apa yang kau bisa? Jen, misalnya ngelas-ngelas, lapo-lapo, wis iku wae. Sik sampean tuwek, sampean wis boyong, sampean bisa merasakan. Ya Allah, ya Allah. Nah, barokahe kadung tinggalane lumayan. Kabeh dayat isane apa? Segera memberikan prestasi dan prestasi. Jangan hidrat berarti dilulu mbek Gusti Allah. Ibae wis tuwek. Aduh, tuwek aku ya. Rong ninggalnya apa-apa, rong iso apa-apa, tidak memberikan kontribusi apa-apa sama sekali. Tidak ada tinggalan. Sapa sak iso-isone. Awas. Wong ngende-ngende itu adalah himamil kufar. Kayak gak kate mati. Seakan-akan dunia bisa melanggengkannya. Ya tidak mungkin. Wailul lil humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Hanya mengumpulkan uang dan menghitung, mengumpulkan uang dan menghitung. Yahsabu annamalahu akhladah. Mereka menyangka bahwa hartanya bisa melanggengkannya. Tidak, hartanya malah menjadikan masalah, hartanya malah menjadikan hisab, malah hartanya yang dibuat dosa menjadikan adab. Nauzubillahi min Allah. Jangan sampai diistidrat dengan harta, jangan sampai diistidrat dengan harta, jangan sampai terkena istidrat dengan pangkat, jangan sampai terkena istidrat dengan ketenaran. Artis-artis rungokno notis. Waduh. Artis-artis rungokno notis. Kau terkenal, tapi kau maksiat, hati-hati. Jangan sampai terkena istidrat penglulune Gusti Allah dengan ketenaran. Masyaallah. Sing sugih-sugih rungono, jangan sampai kau terkena istidrat penglulune Gusti Allah dengan kayamu. Segera sedekah. Para pengusaha, para konglomerat, orang miskin, anak yatim, mari segera kita urusi ben apa? Kita masuk dalam kumpulan orang kaya yang mukmin, yakni peduli, berkontribusi, takut dengan kekayaan, khawatir itu menjadikan masalah. Kita menjadi pengusaha yang mukmin, menjadi pejabat yang mukmin, menjadi konglomerat mukmin, menjadi artis yang mukmin, semuanya dengan iman akan baik. Al-Fatihah.